Kita kembali lagi pembahasan soal UMUGM Fisika nomor 34. Nah, di situ dikatakan, menurut teori atom Bohr, jika jejari orbit elektron pada keadaan n sama dengan 1 adalah 0,0529 nanometer, berapa pada keadaan n sama dengan 5? Nah, kita lihat untuk teori atom Bohr. Nah, kita bahas sedikit ya. Teori atom Bohr itu kan mengacu kepada lintasan-lintasan pada elektron. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, ini adalah lintasan dasar N1, ini lintasan kedua N2, ini ketiga dan seterusnya. Nah, katanya saat N sama dengan 1, jari-jarinya 0,0529 nanometer. Sekarang saat N-nya 5 atau kulit kelima, berapa jari-jarinya? Nah, untuk teori atom Bohr tenang, sudah ada persamaan mencarinya ya. Dia sudah menurunkan bahwa untuk mencari jari-jari orbit elektron itu sama dengan Rn sama dengan N kuadrat dikali R1. N itulah kulit, sedangkan R1 jari-jari pada kulit dasar atau kulit pertamanya. Nah, berarti kan pada soal itu N-nya sama dengan 5 ya. Maka kita substitusi kondisi soalnya. Berarti R5 sama dengan 5 kuadrat dikali 0,0529. Nah, maka dari situ R5 sama dengan, kalau kalian kalikan 25 dikali 0,0529. Satuannya nggak usah diubah, karena pilihan jawabannya semua dalam NM. Berarti R5 sama dengan, kita kalikan seperti biasa nanti, diperoleh hasil akhirnya setelah dibulatkan 1,32 nanometer. Nah, jadi untuk jari-jari orbit sudah jelas rumusnya ya. Maka jawaban yang tepat yang B. Jadi tidak bisa mengada-ngada lagi loh ya. Nah, ini teori atom Bohr ya. Ini N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, ini. Nomor 35. Untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie atau de Broglie atau de Broglie. Nah, tergantung pronunciation kita ya, karena sebenarnya ini kan bahasa Perancis ya. Jadi de Broglie atau de Broglie bisalah. Nah, dikatakan panjang gelombangnya 500 nanometer. Kita ubah ke meter berarti minus 9. 10 pangkat minus 9. Elektron perlu dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial. Nah, berarti delta V yang ditanya. Oke, ketika elektron dipercepat, dilepaskan dari suatu kondisi diam hingga mencapai kecepatan tertentu, maka nanti di situ terdapat panjang gelombang yang dihasilkan oleh foton. Itulah yang disebut nanti panjang gelombang de Broglie atau de Broglie. Nah, yang mana nanti rumusnya? Untuk panjang gelombang de Broglie secara umum ya, lambda sama dengan H per P. Atau bisa saja H per M kali V. Ini kalau diketahui kecepatan. Dan terakhir satu lagi. Yang H per akar 2M kali Q kali delta V. Nah, V di sini menyatakan beda potensial. H itu tetapan Planck, dan M adalah massa muatan dan Q besar muatan. Dalam hal ini adalah elektron. Berarti mana elektron? Ini elektron. Berarti kita harus tahu informasi massa elektron dan Q elektron. Tenang, di soalnya ada kok. Nanti di tabel awal itu ada dikasih ya informasinya. Berarti kita gunakan yang ini. Sehingga lambda sama dengan tetapan Planck itu nilainya berapa? 6,67 nanti ya. Nah, nanti aja kita tulis terakhir ya. Nah, kita isi dulu nih. Akar. Nah, 2 dikali massa elektron adalah, sebentar. Supaya ini mempermudah kita, maka kan ditanya delta V ya, bukan lambdanya. Maka kita otak-atik dulu deh rumusnya, biar gampang. Karena ditanya adalah delta V ya. Berarti dari situ nanti diperoleh
kita kuadratkan dulu ya menjadi lambda kuadrat sama dengan H kuadrat per 2mq delta V. Nah, berarti delta V sama dengan baru H kuadrat per 2mq kali lambda kuadrat. 2 kali massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31. Terus muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19. Terus lambdanya tadi berapa? Iya, 500 kali 10 pangkat min 9 dikuadratkan. Nah, ini H kuadrat 6,67 kali 10 pangkat minus 34. Itu tetapan Planck ya. Nah, nanti ini dihitunglah ya dengan sangat penuh sukacita. Hasil akhirnya adalah bulat hasilnya 6 kali 10 pangkat minus 6 volt. Atau kalau misalkan kita sesuai dengan opsi jawaban 6 mikrovolt. Nah, maka jawaban yang sesuai adalah yang B. Gitu kira-kira ya. Jadi untuk tetapan de Broglie atau de Broglie bisa dipilih salah satu dari sini. Tergantung informasi dari soalnya apa. Nah, kalau momentum kalian pakai yang M kali V. Tapi kalau dia pakai yang perbedaan potensial, gunakan yang ketiga ini. Rumus yang ketiga maksudnya. Gitu ya. Oke, itulah untuk latihan ataupun pembahasan soalnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi itulah akhir dari pembahasannya. Kita sudah kupas tuntas 35 soal. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Atau bisa kunjungi Instagram saya, bisa di DM. Ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, share bila perlu. Untuk berbagi ilmu. Oke? Sekian dulu pembahasan Fisika UM UGM 2019 dari saya. Sekian dan terima kasih.